Nah, itu adalah keuntungannya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Uni Kelasi Putri. Nah, sesuai janji saya, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih kita bisa membuat satu mata kuliah atau satu kelas perkuliahan yang ada di e-learning itu terbagi menjadi beberapa kelas. Karena misalnya saya di semester ini hukum pasar modal mengajar ada 5 kelas. Nah, kan kita untuk mengirit waktu kita tidak mungkin akan menyeting semua langsung 5 kelas. Nah, itu dan kemudian di fitur grup ini juga mahasiswa itu bisa langsung terkotak-kotak, karena kalau tidak terkotak-kotak ya nanti akan semua misalnya 5 kelas ya, dikali 50, 100, 250 mahasiswa itu akan langsung masuk di kelas perkuliahan itu. Nah, bagaimana caranya supaya mahasiswa ini bisa langsung terkotak-kotak? Nah, itu bisa melalui fitur grup ini. Nah, ini informasi dari Pak Ali Tarmuji, sebenarnya ini bukan fitur baru, tapi mungkin ini bisa kita praktekkan bersama. Kita pertama kali masuk dulu di akun e-learning Bapak Ibu masing-masing di elearning.uad.ac.id. Kemudian pilih mata kuliah mana yang akan kita buat grupnya. Misalnya saya di hukum perbankan. Saya klik hukum perbankan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Bisa kita langsung klik pengelolaan mata kuliah atau hidupkan mode ubah, tidak akan berpengaruh, tapi bisa juga sih. Tapi kita langsung klik pengelolaan mata kuliah. Nah, kemudian kita klik menu grup yang ada di sebelah kanan, bagian bawah mahasiswa. Kita pilih grup, kita klik. Nah, kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini kita pilih, kita create group, jadi kita akan menciptakan grup untuk kelas A misalnya. Kita create grup dulu. Kita create grup, diklik, nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini saya buat grup name-nya kelas A. Ini karena misalnya saya ada 3 kelas, A, B, dan C. Kemudian, nah ini saya dikosongi tidak masalah. Nah, ini enrollment key. Enrollment key ini memungkinkan untuk mahasiswa bisa masuk ke kelas perkuliahan Bapak Ibu itu langsung masuk sebagai mahasiswa di kelas A. Jadi kalau pakai enrollment key yang sebelumnya saya bagikan ketika di video enrollment, itu mereka akan masuk langsung di kelas perkuliahan. Jadi mungkin kalau gambar himpunan gitu ada di masuk di dalam kotak yang besar gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu membuat enrollment key khusus untuk kelas A, nah itu nanti mahasiswa masukkan enrollment key untuk kelas A, dia akan langsung otomatis terdaftar sebagai mahasiswa kelas A. Di sini misalnya saya buat enrollment key-nya. Ini kalau diketik ternyata masih ada bulat-bulatnya, kalau untuk biar bisa lihat bisa diklik gambar mata. Kemudian saya buat hukum perusahaan kelas A. Nah, itu tanpa spasi ya. Bebas untuk enrollment key-nya ini, Bapak Ibu boleh membuat apa saja, tapi yang penting harus diingat-ingat, karena inilah yang kunci yang akan membuat mahasiswa itu bisa masuk ke kelas perkuliahan Bapak Ibu. Ini yang akan dibagikan, misalnya ini saya bagikan hanya di kelas A. Kemudian group messaging boleh dikasih, boleh tidak. Sembunyikan gambar, new picture boleh dikasih, boleh tidak. Saya sih tidak ya. Karena kalau di sini yang wajib nama, hanya nama saja. Dan kalau saya sih, menurut saya enrollment key ini sangat membantu. Jadi Bapak Ibu tidak kerepotan untuk masukkan ini mahasiswa ini di kelas A, B, atau C. Karena kan ada begitu banyak mahasiswa. Nah, kita klik simpan perubahan. Nah, sudah muncul kelas A di sini. Ini tanda 0 itu karena belum ada membernya, tapi nanti kalau sudah ada member, di sini ada membernya, itu akan masuk di sini, masuk di member kelas A. Kita tambahkan lagi, create group. Ini kelas B. Hukum perusahaan kelas B. Bebas. Nah, langsung simpan perubahan.
Oke, kemudian ini saya create group lagi untuk kelas C. Kelas C. Nah, sudah muncul hukum perusahaan kelas C. Sudah, kemudian kita klik simpan perubahan. Nah, sudah ada 3 kelas di perkuliahan Bapak Ibu, di perkuliahan hukum perbankan ini, kelas A, B, dan C. Nah, di sini bisa kita lakukan edit grup, misalnya mau untuk mengedit grup setting atau pengaturan grup, kemudian kita mau mendelete, ternyata bukan kelas C tapi kelas D gitu, itu diedit saja bisa, tapi kalau misalnya ternyata kelas C tidak, dan kita hanya 2 kelas, bisa di-delete. Ini create group, auto create group, nah sudah. Nah ini untuk grup, untuk groupings itu kita membuat beberapa grup ini menjadi satu grup besar. Misalnya kelas A, B, C ini kan untuk di hukum perbankan di semester ini. Berarti saya bisa membuat groupings, itu saya buat kelas A, B, C ini khusus untuk di hukum perbankan di semester ini. Nah, saya bisa klik groupings, kemudian create grouping. Nah, di grouping name ini saya buat hukum perbankan ganjil 2020. Nah, simpan perubahan. Ya, kemudian, nah ini kan belum ada grup apa yang masuk di hukum perbankan ganjil. Nah, ini kita bisa klik bagian roda gigi. Kita klik ubah. Maaf, bukan ubah ya, ini untuk mengubah settingnya. Kita klik ini, bagian yang gambar orang ini. Showing groups in grouping. Nah, di sini. Ini adalah potential. Ini adalah potential member. Pencet. Nah, ini adalah potential members yang bisa masuk di grup hukum perbankan ganjil. Kalau kelasnya itu sudah banyak, misalnya Bapak Ibu sudah mengajar berpuluh-puluh tahun, biasanya nanti kalau melalui e-learning kan sudah nantinya akan terlihat ada banyak itu kelasnya yang belum tergrouping misalnya. Nah, di sini saya mau langsung masukkan semua kelas ABC ini untuk masuk di grouping hukum perbankan ganjil. Ini saya klik kelas A. Kalau satu-satu dia ya cuma satu-satu, ini kita manual diklik kemudian tambah. Tapi kalau mau langsung semua, bisa klik ini, kemudian diklik shift, klik lagi huruf C. Atau kalau mau langsung semua, langsung CTRL A. Klik CTRL, ditekan di keyboard CTRL plus A, nah itu akan langsung dua-duanya. Nah, ini langsung kita klik kan tambah. Nah, ini grup kelas A, B, dan C ini sudah masuk ke grup besar hukum perbankan ganjil tahun 2020. Nah, kita kembali ke groupings. Nah, sudah muncul di sini, kemudian kita kembali ke grup, sudah muncul lagi. Nah, di sini pengaturan yang kedua, jadi ini yang bukan cara ya, ini langkah pertama. Langkah pertama seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke mata kuliah kita, kembali ke hukum perbankan. Di sini diklik di bagian atas, di sini klik. Ini sesuai dengan singkatan yang Bapak Ibu buat di mata kuliah masing-masing. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita klik pengelolaan mata kuliah. Di pengelolaan mata kuliah ini, kita ubah pengaturan mata kuliah dulu. Kita klik ubah pengaturan mata kuliah. Ini wajib, langkah ini wajib, karena kalau langkah ini tidak dilakukan, nanti mahasiswa bisa kemungkinan tidak bisa masuk atau ya tidak jadi bisa terkotak-kotak langsung. Nah, akan muncul ubah pengaturan mata kuliah tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan awal dulu kita membuat mata kuliah. Nah, di bagian bawah, groups, seperti yang sebelumnya saya sampaikan di video yang sebelumnya, ini groups ini kita setting.
mode grup, karena ini modenya grup ya, tadi kita klik separate groups, grupnya terbagi-bagi gitu. Kemudian paksa, ya. Default grouping, boleh defaultnya ini untuk hukum perbankan ganjil 2020. Karena tadi kita sudah groupings. Nah, seperti ini settingannya, kemudian kita klik simpan dan tampilkan. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian, langkah yang ketiga, ini juga langkahnya wajib, karena kalau tidak dilakukan, nanti mahasiswa tidak bisa menggunakan enrollment key yang tadi sudah dibuat hukum perbankan kelas A, kelas B, dan selanjutnya. Kita kembali langkah ketiga ini, kita masuk ke pengelolaan mata kuliah, kemudian di metode pendaftaran. Nah, tadi yang kita buat metode pendaftarannya kan yang paling atas hukum perbankan 2020, yang kemarin sebelumnya, di video sebelumnya. Atau mungkin Bapak Ibu membuatnya kemarin dengan nama yang lain, bebas. Nah, nanti klik yang paling atas sendiri, kita klik ubah di pojok kanan atas. Kita klik ubah, nah kemudian akan muncul, nah di sini bagian ini harus kita setting. Gunakan kunci pendaftaran grup. Itu klik ya. Kalau tidak diklik ya, atau ini diisi tidak, nanti mahasiswa tidak akan bisa masuk ke terkotak-kotak langsung di grup kelas masing-masing. Sudah diklik ya, kita akan klik simpan perubahan. Nah, sudah muncul seperti ini sudah diubah, berarti kita kembali ke mata kuliah kita, hukum perbankan. Nah di sini kita mau coba untuk membuat presensi dari mata kuliah yang sudah digrupkan di sini. Kalau presensi yang sebelumnya dibuat, ini belum saya ingatkan lagi, ini belum bisa diubah, jadi diklik dulu hidupkan mode ubah. Atau kalau ini bisa langsung sepertinya ya. Nah, ini kan belum ada nih kelasnya. Kita klik kelas A pun juga belum, ini masih untuk semuanya gitu. Nah, bisa yang kalau misalnya sudah ada yang seperti ini, tapi belum ada ini grup kelas A, B, atau C, bisa semuanya dihapus dulu, kita klik tanda tindakan, dicentang semua, kemudian kita pilih hapus. Kemudian di OK. Are you sure? Lanjut. Nah, kita akan membuat jadwal perkuliahan khusus untuk kelas A, khusus untuk kelas B, khusus untuk kelas C. Caranya, yang pertama kita harus klik add session sama modelnya. Nah, misalnya kita buat ini jadwal untuk kelas A dan B. Sama di hari Senin, ini mulai perkuliahannya tanggal 20. Kemudian saya misalnya presensinya saya perbolehkan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah, ini karena kelas A dan B sama-sama ada di hari Senin, ya saya buat seperti ini sama kelas A dan B. Tapi kalau ternyata kelas A, B, C masing-masing beda, Senin, Selasa, Rabu, ya kita buatnya beda-beda. Jadi hanya diklik yang kelasnya saja. Kelas A misalnya di sini. Hari Senin ya, kita repeat dulu, klik hari Senin. Kita buat ini, jangan lupa ini juga diganti, karena kalau nggak diganti nanti akan diprotes. Karena kalau cuma kan sama-sama tanggal 20 itu nggak bisa. Tanggal 6 Januari 2021 ya, ini jangan lupa. Add. Oke. Ya, nih langsung terlihat grup kelas A, grup kelas A, seperti itu. Kemudian, tadi sepertinya yang settingan tadi hanya sampai, oh ini pengulangannya ya. Oke, kita ulangi untuk yang kelas B misalnya, kelas B tanggal 20, repeat the session hari Selasa sampai tanggal 6 Januari 2021. Ini kita klik
add. Nah, akan muncul kelas B, ada banyak ya. Ini yang kelas A kita hapus dulu. Nah, sudah. Nah, ini kita misalnya kita buat sesi kelas A dan C itu harinya sama. Jadi kita klik kelas A, kemudian kita klik shift, kemudian klik kelas C biar bisa bareng. Karena kalau nggak diklik shift nanti ya dia hanya akan salah satu. Kemudian mulainya tanggal 20 hari ini saya izinkan dari jam 7 pagi sampai jam 19 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian repeat session hari Selasa. Diulang 1 minggu sekali sampai tanggal 6 Januari 2021. Add. Nah, sudah, ini jangan lupa session ini yang mau ditampilkan apakah semuanya all. Kalau ditampilkan semuanya ya nanti akan munculnya semuanya. Ini ada banyak. Kalau mau ditampilkan hanya grup kelas A saja, maka dia akan tampil hanya grup kelas A saja. Grup kelas B ya grup kelas B saja. Seperti itu salah satu keuntungan untuk membuat salah satu keuntungan kalau mata kuliah ini dibuat terkotak-kotak groups tadi. Dia akan lebih mudahkan dan ini juga ketika nanti mahasiswa itu sudah enrollnya menggunakan kunci pendaftaran grup kelas masing-masing, saya kelas A, kelas B, kelas C, itu juga otomatis mereka presensinya yang muncul adalah ya di kelasnya mereka. Kalau di sini kan kelas A sama kelas B kan beda hari, kelas A hari Selasa, kelas B hari Senin. Nah, kalau mahasiswa itu terdaftarnya di kelas B, nah dia akan melihat, akan bisa mengisi presensinya ya, mengikuti jadwalnya yang di kelas B. Nah, itu adalah keuntungannya. Luar biasa, bukan? Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk materi atau untuk tutorial terkait dengan groupings atau grup. Ini nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.